Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai aktivitas kelompok ya, yaitu membuat cerita bergambar atau cergam. Ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Nah, jadi di bab 5 ini yaitu tentang kisah sejarah Nabi Muhammad SAW, bab 5, siswa diharuskan membuat cerita bergambar. Nah, ini adalah untuk instruksinya ya. Yang pertama yaitu membuat alur cerita hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian yang kedua, buat alur cerita dengan gambar dan penjelasan sederhana. Nah, sebelumnya para siswa sudah membuat beberapa alur cerita tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ada 1, 2, 3, 4, hampir 7 ya, 7 alur. Kemudian contoh yang kedua yang ini ya. Nah, ini tentang alur sejarah hijrahnya Nabi. Kemudian alur yang ketiga yang ini. Nah, ini contoh beberapa hasil pekerjaan siswa membuat alur cerita bergambar dengan cara manual. Nah, sekarang kita membuat cerita bergambar hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini, kita akan menggunakan aplikasi Canva ya. Sekali lagi, kita akan mencoba membuat cerita bergambar hijrah Nabi ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, silakan para siswa untuk menyimak, kemudian mengikuti tata caranya ya. Nanti kita akan praktek bagaimana caranya membuat cerita bergambar menggunakan aplikasi Canva. Langsung saja. Yang pertama, silakan kalian klik 2 kali atau double klik Google Chrome. Ya. Silakan klik 2 kali Google Chrome. Kemudian nanti kalian masuk atau login dengan akun Belajar ID kalian ya, dengan akun Belajar ID kalian. Kemudian di bagian alamat, nah ini adalah bagian alamat ya. Nah, silakan kalian ketikkan di sini canva.com ya, nulisnya canva.com, kemudian klik enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik yang ini. Lanjutkan di browser saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya setelah aplikasi Canva terbuka, kita klik buat desain ya. Klik yang ini. Buat desain. Klik buat desain. Kemudian kita pilih yang ini. Presentasi 16:9 ya. Kita klik. Nah, maka akan muncul halaman atau lembaran baru seperti ini. Nah, ini adalah halaman di aplikasi Canva. Nah, sebelum berlanjut, silakan di bagian sini. Nah, ini ada tulisan desain tanpa judul ya, desain tanpa judul. Silakan kalian klik ya. Nah, maka nanti akan muncul kursor seperti ini ya, ada muncul kedap-kedip. Nah, itu artinya bisa kita ketik. Kita ketikkan ini untuk membuat judul ya, judul file atau nama filenya supaya nanti kalian tidak bingung atau tidak susah mencari nama filenya di Canva. Misalkan kita buat judulnya adalah cerita bergambar ya, cergam.
kisah hijrah Nabi, ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita coba lihat ini gambar manualnya ya. Kan ini ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa dibagi menjadi 6. Bisa juga dibagi menjadi, nah ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Bisa dibagi 6, bisa dibagi 7, atau bisa dibagi 8. Kita coba bagi 8 ya. Nah, jadi lembaran ini kita pisahkan dengan garis-garis yang awalnya 1 kotak menjadi 8 kotak. Nah, bagaimana caranya? Caranya silakan kalian di sini klik elemen ya. Sekali lagi di sini di menu kalian pilih elemen. Kalian klik elemen, kemudian pilih yang garis ini ya, kalian klik. Nah, otomatis sekarang ini sudah posisi di tengah ya, ada garis. Nah, bagaimana caranya supaya garis ini panjangnya sampai ke sisi ya, sampai ke pinggir setiap lembaran ini. Caranya kita klik, kemudian di bagian ujung sini ya, ujung kanan atau kiri dulu boleh ya. Misalkan kita kanan dulu, kita di drag ya. Drag itu klik kiri, kemudian tidak boleh dilepaskan di bagian kursornya atau di bagian mouse-nya. Kemudian kita geser. Nah, seperti ini. Nah, geser sampai ujung. Nah, begitu juga yang sebelah kiri seperti ini. Nah, otomatis sekarang terbagi menjadi 2 ya, 2 kotak atau 2 kolom yang awalnya 1. Nah, sekarang kita bagi menjadi 4 dulu ya, sama kita klik ya. Nah, di bagian ujung sini tarik ke atas, ya, tarik ke atas. Nah, kalau di bagian tengah-tengah nanti akan muncul garis seperti ini ya, garis berwarna ungu ya, itu artinya di tengah. Nah, seperti ini di tengah. Kita klik, kemudian ujung yang sini kita di drag ya, diklik, kemudian geser ke bawah. Nah, maka kotak ini sekarang menjadi 4 bagian ya. Nah, sekarang kita bagi lagi ya. Sebelah kiri kita bagi 2, sebelah kanan pun kita bagi menjadi 2 ya. Caranya supaya cepat kita klik baris yang ini, kita klik ya. Kemudian di titik 3 kita pilih duplikat ya. Duplikat itu untuk menggandakan atau menambah garis ini menjadi 2. Sekali lagi caranya, klik garis ini, pilih titik 3, kemudian pilih duplikat. Maka otomatis garisnya bertambah ya. Kita klik, kemudian kita geser. Gesernya dengan cara mendrag ya. Kita letakkan di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Kurang lebih seperti ini. Nah, sama kita duplikat lagi, klik garis yang ini, klik titik 3, kemudian pilih duplikat ya. Klik garisnya, kemudian diseret ya atau digeser ke sebelah kanan. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Yang awalnya hanya 1 kotak besar, sekarang sudah berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 kotak. Nah, kemudian yang selanjutnya di kotak pertama kita buat judul ya. Di kotak ini kita buat judul misalkan cerita bergambar hijrah Nabi Muhammad ya. Di kotak yang pertama ini. Nah, namun sebelumnya
kita buat dulu latar, ya, gambar latar. Nah, kan cerita hijrah ini terjadi di negara Arab Saudi ya sekarang itu, di kota Mekah. Nah, di mana untuk keadaan alamnya yaitu gurun pasir. Maka kita cari gambar yang kata kuncinya adalah gurun pasir. Nah, silakan klik elemen ya. Kemudian di sini klik cari elemen. Sekali lagi klik elemen, kemudian klik cari elemen. Kemudian kita ketikkan langsung gurun pasir, kemudian enter. Nah, maka nanti akan banyak gambar ya atau foto yang menampilkan suasana gurun pasir. Nah, di bagian kita pilih bagian yang ini ya, bagian grafis. Kita pilih bagian grafis, maka kita bisa memilih di sini banyak sekali gambar-gambar yang berlatar gurun pasir ya. Kita coba pilih yang ini, kita klik ya. Nah, maka gambar ini sekarang berada di tengah. Nah, cara menggesernya supaya berada tepat di kotak yang pertama ini, kita klik, kemudian geser dengan pointer ya atau di drag ya, digeser seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya besar ya? Kan ini kotaknya belum tertutupi ya. Caranya klik, kemudian letakkan di bagian ujung bawah ya. Kalau tandanya seperti ini ya, panah ke atas dan ke bawah, di drag ya, di drag itu diklik kemudian tidak boleh dilepaskan klikannya, kemudian digeser seperti ini. Ditarik ke sebelah luar untuk memperbesar. Kalau mau memperkecil tinggal digeser ke sebelah dalam seperti ini. Nah, ini cara memperbesar dan memperkecil gambar ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk memotong gambar ya? Kan gambar ini harusnya pas garis ini ya, pas garis ini nih. Nah, ternyata ini memanjang ya atau melebar. Nah, untuk memotongnya kita klik gambarnya, kemudian pilih yang ini. Nih, pangkas ya, kotak yang ini. Kita klik pangkas. Nah, di sebelah sini kita klik kemudian di drag ya. Diklik kemudian digeserkan, tidak boleh dilepaskan seperti ini. Nah, kita paskan dengan garis yang belakang warna hitam ya, kemudian klik di luar ya. Nah, maka gambar latarnya sudah sesuai bentuknya ya. Kemudian yang selanjutnya kita buat tulisan. Cara membuat tulisannya kita pilih yang teks ya, klik teks. Kalau tadi mencari gambar itu elemen, kalau sekarang mau menulis itu adalah klik bagian teks ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang kedua saja yang ini. Tambahan subjudul, kita klik. Nah, kemudian di sini tambahkan subjudulnya kita hapus ya. Kemudian di keyboard kita ketikkan misalkan cerita bergambar sejarah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah ya, misalkan seperti ini. Nah, untuk memperkecilnya sama ya, kan ini terlalu besar, kita klik hurufnya, kemudian di pojok bawah ya atau atas, pokoknya di setiap ujung ya, di setiap ujung kita bisa mendragnya. Nah, geser ke dalam untuk memperkecil, keluar untuk memperbesar seperti ini. Nah, untuk menggesernya kita klik dari tengah, kemudian digeser
Nah, seperti ini. Nah, cerita bergambar sejarah hijrah Nabi Muhammad. Nah, untuk merubah jenis huruf ya, kita klik di sini. Nah, ini untuk merubah jenis huruf ya. Nah, di sini banyak nih. Kita bisa memilih jenis huruf. Misalkan yang ini. Untuk merubah warna, kita klik yang ini, warna. Nah, di sini kita tinggal klik-klik saja warna yang sesuai. Nah, misalkan kita pilih yang ini saja ya. Nah, ini cerita bergambar sejarah hijrah Nabi Muhammad. Bisa juga ditambahkan nama kalian ya atau foto kalian. Nah, kemudian yang selanjutnya kita membuat gambar yang pertama ya. Nah, di sini kita coba lihat di dalam bukunya ya. Nah, di sini di dalam bukunya itu bagian A itu Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kita akan membuat gambar seperti ini. Ya, jadi gambarnya ada orang yang sedang tidur, kemudian suasananya di dalam kamar yang sederhana, kemudian ada orang yang sedang mengintip ya dari luar. Nah, ini sejarah awal mula kisah perjalanan Nabi ya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Nah, kita klik aplikasi Canva ya. Kita buat berarti latarnya kamar tidur ya, kamar tidur malam hari. Nah, caranya sama, tinggal klik di bagian elemen. Kemudian di bagian pencaharian kita cari ruangan atau kamar tidur malam hari ya. Kata kuncinya bisa coba kamar tidur malam hari. Enter. Nah, maka di sini nanti akan muncul ya beberapa gambar. Silakan dipilih yang sesuai. Karena tadi itu ada yang ada jendelanya ya. Kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini, kita klik ya. Nah, kemudian geserkan ke sini. Kemudian kita perbesar ya. Perbesar itu dari ujung, dari keempat ujung ini. Dari penjuru ya. Nah, kita drag kemudian nah seperti ini. Nah, sekarang kita memperkecil ya supaya pas di kotaknya. Caranya klik gambarnya, kemudian pilih yang ini, pangkas ya. Nah, kita geser seperti ini. Nah, klik. Nah, maka ini gambar sudah dipangkas sesuai dengan kotaknya. Kemudian yang selanjutnya harus ada orang yang sedang tertidur ya. Orang tidur, kita coba cari orang tidur. Orang tidur, klik kemudian enter ya. Nah, di sini ada beberapa orang yang sedang tertidur ya. Nah, kita coba gunakan yang ini. Misalkan kita klik. Nah, yang ini. Kemudian kita perkecil ya. Kemudian kita pindahkan ke sini ya. Ya, kita Nah, jadi kita pindahkan ke atas kasurnya ya, kita pindahkan ke atas kasur. Nah, karena ini adalah sahabat Nabi ya, jadi tidak boleh ditunjukkan wajahnya ya. Kita coba tutupi wajahnya dengan nama sahabat Nabi, yaitu yang ini adalah Ali bin Abi Thalib ya. Kita coba
Ali bin Abi Thalib ya misalkan. Nah, di sini muncul beberapa gambar ya. Bisa juga kita kembali ke elemen ya. Ke elemen, kemudian di pencahariannya kita kosongkan. Kemudian kita pilih yang lingkaran ini. Kita klik yang lingkaran. Nah, kita tuliskan di sini Ali bin Abi Thalib ya. Bisa juga ditutupi seperti ini. Kita perkecil ya, kita perkecil seperti ini. Kemudian hurufnya kita perkecil. Nah, ini untuk memperkecil huruf ya. Ini di 14, kita perkecil sampai 10. Nah, seperti ini perkecil lagi ya. Kemudian kita letakkan di depan wajah. Nah, seperti ini. Nah, untuk memperbesar ya supaya kita bisa melihat secara detail. Nah, ini ada kan tulisan 62%. Nah, untuk memperbesarnya kita geser yang ini. Tuh, jadi misalkan jadi 120%. Nah, ini untuk menggeser ke atas. Kemudian yang ini untuk menggeser ke kiri dan ke kanan ya supaya gambar yang kita buat itu lebih detail. Nah, kita kembali ke yang tulisan lingkaran ini. Kita geser. Nah, jadi wajahnya tertutup dengan tulisan Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian bisa juga diganti background warnanya, klik yang ini dengan putih misalkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya di gambar itu, nah yang ini ada orang seperti mengintip ya. Nah, jadi di sini ada orang. Nah, kita coba ke bagian elemen. Kata kuncinya misalkan orang Arab ya, karena peristiwa ini terjadi pada orang-orang Arab. Nah, kita grafis orang Arab. Nah, ini ada beberapa orang Arab ya. Kita pilih yang ini saja. Nah, geser. Nah, jadi orang ini seolah-olah sedang mengintip ya dari balik jendela. Nah, kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya terlihat sedang mengintip ya. Nah, untuk warnanya di bagian ini transparansi ya. Kita klik, kita perkecil transparansinya. Nah, seperti ini. Nah, kita rubah menjadi 50-an. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buatkan tulisan ya, pilih teks, kemudian tambahkan subjudul yang ini. Tulisannya yaitu apa ini? Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur ya. Kita ketikkan Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita klik, kemudian kita perkecil hurufnya. Kita perkecil sampai di angka. Nah, bisa juga dengan menggesernya seperti ini ya. Nah, kita geser, kita letakkan sehingga enak dilihat ya. Nah, misalkan di sini, kan ini warnanya hitam ya, tidak terlalu kelihatan. Kita rubah warnanya yang ini, rubah warnanya coba putih. Nah, seperti ini. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad ya. Nah, ini adalah
gambar ke-1 ya. Kita juga bisa menambahkan di sini, kita coba cari angka 1. Nah, di sini banyak. Nah, kita coba perkecil dulu ya. Kemudian kita cari angka yang bagus. Kita coba cari angka yang bagus. Nah, yang ini ya, kita coba. Nah, kan ini hanya angka 1 saja ya, sedangkan kita butuh angka 1 sampai 7. Nah, caranya kita klik titik 3 ini, kemudian pilih tampilkan yang serupa ya, maka akan muncul nomor 1 sampai seterusnya. Kita pilih yang nomor 1 ya, kita klik. Begitu juga nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini sudah ada 7, kita klik kemudian perkecil seperti ini. Kemudian alihkan ke 7 ya. Ini untuk nanti ya. Nah, jadi nanti 7 itu di sini. Kemudian kita perkecil ini untuk 6 ya. 6 nanti di sini ya, digusar-gesernya nanti. Ini 5, 4, kita perkecil 3 ya. Yang ini 2, nah yang ini 1, kita perkecil, kemudian geser ke sini. Nah, supaya kelihatan bisa juga hitamnya kita rubah menjadi putih misalkan. Nah, seperti ini ya. Supaya kelihatan. Nah, kita letakkan di sini. Nah, jadi gambar yang pertama itu Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah kita dapatkan ya satu gambar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gambar yang kedua ya. Angka 2-nya kita geser dulu ke sini. Kemudian kita lihat dulu materi, kemudian kita simpulkan untuk yang kedua ya. Kita bisa melihat buku Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Nah, jadi silakan kalian berimajinasi bagaimana keadaan ketika Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar ya. Nah, di sini diceritakan Nabi Muhammad itu meminta izin ya, bukan meminta izin ya, memberitahukan kepada Abu Bakar bahwasannya Nabi Muhammad akan berhijrah. Kemudian Abu Bakar menyediakan 2 ekor unta ya. Jadi kita bisa menggambarkannya di sebuah gurun, ada rumah, kemudian ada 2 orang, kemudian juga ada 2 unta. Bisa seperti itu. Kita langsung ke aplikasi Canva. Kita klik elemen ya. Kemudian kita carikan lagi gurun ya. Gurun. Nah, di bagian grafis kita bisa coba cari ya beberapa gambar yang cocok. Nah, kita pilih yang ini ya, kita klik. Nah, yang ini. Kemudian kita geser. Kita perkecil dulu ya. Kemudian kita geser ke sini. Kemudian kita potong yaitu dengan cara pangkas. Klik pangkas. Kemudian di drag ya, ditekan, kemudian digeser sampai titik ini. Klik di luar. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kan angka 2 ya. Angka 2 tertimpa oleh gambar yang ini.
caranya supaya angka 2 ini berada di depan gambar yang gurun ini, caranya klik di angka 2, kemudian pilih posisi, kemudian pilih ke paling depan yang ini, klik. Nah, maka angka 2-nya berada di depan gambar yang ini. Untuk warna angka 2-nya kita rubah dari hitam menjadi putih. Nah, seperti ini supaya lebih jelas ya. Nah, setelah kita menemukan latarnya, yaitu sekarang kita akan menambahkan rumah berarti ya. Klik elemen, kemudian ketikkan rumah Arab ya, rumah Arab. Nah, ini karena kalau di Arab itu rumahnya berbeda dengan di Indonesia ya. Mayoritas seperti ini. Kita pilih misalkan yang ini ya, kita klik. Nah, jadi ada pohon kurmanya ya. Kita coba cari gambar yang ini. Nah, yang ini kita klik, kemudian tempatkan di sini. Kemudian perkecil ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan 2 ekor unta ya, karena di dalam sejarah disebutkan Abu Bakar itu menyediakan 2 ekor unta. Ya, kita klik unta. Nah, di sini ada beberapa. Nah, kita pilih yang. Nah, ini ada juga ya yang langsung 2. Kita coba klik yang ini. Nah, yang ini. Nah, kita klik yang ini. Karena itu ada wajahnya ya. Nah, kita coba yang ini ya. Nah, yang ini. Oh, yang ini untuk nanti ya, nanti ada langsung ini. Kita coba cari gambar unta ya. Nah, kita pilih yang ini bagus-bagus ya. Coba yang ini. Kemudian kita satu lagi yang ini. Nah, kita perkecil ya. Kita perkecil, letakkan di sini. Ini juga sama ya. Nah, kita perbesar dulu yang ini ya gambarnya supaya lebih jelas ya. Nah, seperti ini. Nah, silakan disesuaikan ya, disesuaikan. Kemudian ada Muhammadnya ya, kita di elemen, di pencarian, kita langsung saja ketikkan Muhammad, kemudian enter. Nah, untuk Muhammadnya, karena adabnya tidak boleh digambar ya, kita langsung saja menggunakan lafaz Muhammad yang ini. Nah, kita klik. Ya, seperti ini. Kemudian kita letakkan di sini ya. Nah, jadi ini ceritanya rumah Abu Bakar, kemudian ada dua unta, kemudian ada Nabi Muhammad. Nah, setelah itu kita tambahkan teksnya. Teksnya yaitu apa tadi? Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar ya. Kita pilih teks, bisa juga teks yang ini. Ke rumah Abu Bakar ya. Nah, kita perkecil ya. Nah, seperti ini. 2 Nabi Muhammad.
Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Nah, itu gambar yang kedua kurang lebih seperti ini ya. Nanti silakan kalian berkreasi sendiri ya, tidak harus sama seperti ini, silakan disesuaikan dengan imajinasi kalian. Kemudian sekarang kita coba ke yang ketiga. Nah, ini awal perjalanan. Nah, di sini disebutkan ya, awal perjalanan Nabi itu dilakukan pada tanggal 27 Safar ya, tahun ke-14 kenabian. Nah, jadi kita bisa menggambar di sini. Untuk nomor 3-nya kita geser dulu ya ke sini. Sekali lagi supaya nomor ini berada di depan background ya, kita pilih posisi, kemudian pilih ke paling depan ya. Nah, ini ke paling depan ya. Kita simpan di sini dulu ya, nanti kita pindahkan. Nah, sekarang kita buat sama ya, berarti background-nya yaitu yang apa tadi? Background-nya yaitu yang gurun pasir ya. Masih gurun pasir. Nah, cuman kita cari background-nya yang berbeda dengan yang ini ya, supaya tidak cenderung sama ya. Nah, kita coba pilih yang grafis ya, kita pilih yang grafis. Kemudian kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang ini. Kemudian perkecil ya. Kemudian geser. Nah, geser. Kemudian kita perkecil, kita pangkas ya, klik pangkas, kemudian geser ya. Kita geser sampai garis yang ini. Nah, yang ini. Kemudian kita klik. Nah, ini gambar yang ketiga ya. Nah, gambar yang ketiga, angka 3-nya kita geser, posisinya kita pilih ke paling depan yang ini ya. Kemudian kita tambahkan tulisan ya. Tulisannya kita pilih yang ini, tambahkan subjudul. Tulisannya yaitu awal perjalanan. Nah, kita klik awal perjalanan, kita perkecil ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk awal perjalanan. Kemudian karena hijrahnya itu menggunakan unta ya, berarti kita tambahkan unta di sini. Kita klik elemen, kemudian kita ketikkan unta. Nah, tadi kita menemukan ada 2 unta langsung ya. Kita coba pilih yang itu. Nah, yang ini kita klik ya. Ya, kita pilih yang ini, awal perjalanan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk Muhammadnya, kita pilih titik 3, kemudian pilih duplikat ya. Nah, kan jadi 2 tuh Muhammadnya, kita geser ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah awal perjalanan hijrah Nabi Muhammad ya. Kemudian kita tambahkan gambar kalender ya. Di bagian elemen kita ketikkan kalender. Nah, kita pilih yang ini ya. Klik. Kemudian geser ke sini.
Kita perkecil, nah, kita letakkan seperti ini. Kita masukkan datanya di sini, ya awal mula hijrah itu adalah 27 Safar tahun ke-14 kenabian atau bertepatan dengan berapa ini? Tanggal 12 September 662 Masehi. Nah, jadi kita ketikkan yang ini di tanggalnya ya. 12 September 622. Kita pilih teks, ya tambahkan teks. Bisa yang ini, subjudul. Kemudian ketikkan 12 ya. Kita ketikkan 12 September, kemudian 622 Masehi. Nah, seperti ini kita klik, kemudian geser, kemudian kita perkecil ya. Kita perkecil 12 September ya. Kita seperti ini. Ya. Kita perbesar, kemudian geser supaya kelihatan detailnya seperti ini ya. Nah, jadi awal perjalanannya dilakukan pada tanggal 12 September tahun 622 Masehi. Nah, ini adalah gambar yang ketiga. Kita perkecil dulu ya. Kita perkecil. Nah, sekarang kita ke gambar yang keempat ya. Gambar yang keempat itu kita lihat ceritanya yaitu di dalam Gua Sur ya. Nah, jadi di dalam perjalanannya itu Nabi Muhammad pernah bersinggah dulu ke dalam Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini di dalam gambarnya ada gua ya. Kemudian bertuliskan Gua Sur ya. Nah, sekarang kita klik lagi ke aplikasi Canva. Kemudian kita langsung ke elemen ya. Kemudian kita cari lagi. Atau bisa juga kan ini latarnya apa ini? Latarnya warna putih ya. Kotak yang ini warnanya putih semuanya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita rubah saja dulu warna kotak ini menjadi kuning keemasan ya, seperti gurun ini. Nah, caranya klik di salah satu kotak ini, kemudian di bagian warna ini ya, warna latar belakang kita klik, kemudian kita pilih yang ini. Nah, disesuaikan. Nah, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, jadi semuanya sudah seperti gurun ya, warna pasir keemasan seperti ini. Nah, kita pilih yang ini saja. Kemudian yang keempat itu yaitu ada diceritakan di Gua Sur ya. Di bagian elemen kita pilih gua, kemudian enter. Nah, kita cari di bagian grafis. Silakan cari bentuk gua yang kalian inginkan ya. Yang kalian inginkan silakan bisa di scroll ke bawah ya. Nah, misalkan kita pilih yang ini saja ya. Klik yang ini. Nah, kemudian geser. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan teks ya. Kita tambahkan teks. Yang keempat itu adalah di dalam Gua Sur ya. Maksudnya Nabi Muhammad berada di dalam Gua
sur. Nah, kita perkecil hurufnya, kemudian kita geser ke dekat angka 4 ya. Kemudian, nah ini Muhammadnya ya, ataupun lafaz Muhammadnya, kita pilih titik 3, kemudian kita pilih duplikat. Nah, kita geser ke dalam gua ya. Jadi seolah-olah Nabi Muhammadnya itu berada di dalam gua. Kita juga bisa menambahkan yang ini. Coba di dalam gua itu Nabi Muhammad pernah mengatakan ini. Nah, Nabi Muhammad pernah mengatakan seperti ini. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini ketika Abu Bakar merasa ketakutan ya. Atau bisa juga kita menambahkan ada sarang apa ini di sini. Nah, di sini. Ada 2 ekor burung dara. Kemudian juga ada, nah di sini. Ada sarang laba-laba ya, kemudian juga ada 2 ekor burung dara. Nah, jadi di gua ini kita juga bisa menambahkan misalkan di bagian elemen kita coba cari jaring laba-laba misalkan ya. Jaring laba-laba. Enter. Nah, ini banyak ya. Kita bisa menambahkan yang mana coba yang ini misalkan ya. Atau yang ini coba. Nah, yang ini kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menambahkan, nah yang ini, laba-labanya ya supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kita coba perbesar, kemudian geser. Nah, seperti ini ya. Kita juga bisa menambahkan burung dara. Nah, seperti ini ya. Kita bisa menambahkan yang ini. Klik. Nah, burung darahnya sudah ada. Besar sekali ya. Kita perkecil. Perkecil ya. Kita letakkan di sini. Nah, kalau mau 2 juga boleh ya. Kan di dalam sejarah disebutkan 2 misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian bisa juga kita menambahkan yang ini. Ucapan Rasulullah yang mengatakan jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita ya. Kita bisa menambahkan teks ya. Kita ke elemen dulu, kemudian kita pilih kata kuncinya yaitu text box ya. Kita coba text box, enter. Oh, bukan X ya. Text, nah gini, text box. Nah, seperti ini. Kita pilih yang grafis. Kemudian kita coba cari yang, klik yang ini. Nah, klik yang ini ya. Kemudian kita perkecil. Nah, jadi seolah-olah ini ucapannya Nabi Muhammad ya. Ucapannya Nabi Muhammad. Seperti ini. Nah, misalkan Nabi Muhammadnya kita geser ya. Nah, kalau burungnya mau 2, ya kita klik saja, pilih yang titik 3, pilih duplikat. Tuh, burungnya jadi 2. Bisa juga kita merubah supaya burung ini berhadap-hadapan ya. Caranya klik burung ini, kemudian pilih yang balik, pilih yang horizontal. Tuh, jadi berhadap-hadapan seperti ini ya.
Nah, di sini kita tambahkan teks, tadi itu pilih yang teks ini. Teksnya yaitu jangan bersedih hati. Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini ya. Kita perkecil. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih B itu bold ya, bold itu tebal, hurufnya tebal. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah gambar keempat di dalam Gua Sur. Kemudian yang selanjutnya kita ke gambar kelima. Nah, di gambar kelima ini kita cari, lihat dulu ceritanya ya, yaitu perjalanan ke Madinah ya. Nah, perjalanan ke Madinah. Nah, di sini disebutkan ya, hari Senin bertepatan dengan 16 September, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar melakukan perjalanan ke Madinah ya. Nah, jadi 16 September ya. Sebelumnya awal perjalanannya 12 September, kemudian menetap dulu di Gua Sur ya. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah tanggal 16 September. Nah, jadi sama ya, di sini adalah gurun pasir, kita coba gurun pasir. Nah, misalkan yang ini, kita klik yang ini ya. Nah, kita klik yang ini, nah, seperti ini. Angka 6, ini angka 7. Kemudian sama ya, atau supaya langsung bisa juga yang ini nih. Nah, yang ini. Untanya cuman jadi 3 ya. Nggak apa-apa, kita coba yang ini. Nah, kemudian kita tambahkan tulisannya yaitu perjalanan ke Madinah. Klik teks, kemudian tambahkan subjudul, kemudian ketikkan di keyboard perjalanan ke Madinah ya. Nah, yang ini kita perkecil. Kemudian kita bisa mengcopy ya atau menggandakan kalender yang ini ya. Kita klik kalender, pilih titik 3, pilih duplikat ya, tinggal geser ke bawah. Begitu juga tulisan yang ini, yang 12 September. Kita pilih titik 3, pilih duplikat, kemudian geserkan ke bawah. Kita coba perbesar ya. Nah, kita geser. Kemudian 12-nya kita rubah menjadi 16. Nah, seperti ini. 16 September. Nah, itu adalah perjalanan ke Madinah. Kemudian kita lanjutkan ke gambar yang keenam. Gambar yang keenam itu peristiwa singkatnya, yaitu Yasrib menjadi Madinah. Nah, jadi Madinah itu dulunya bernama Yasrib ya. Nah, di sini diceritakan juga tentang sholat Jumat ya, sholat Jumat ya. Nah, ini ada membangun Masjid Kuba ya, jadi masjid yang pertama. Nah, berarti kita kembali ke aplikasi Canva, kemudian kita cari gurun pasir ya. Kita tambahkan yang ini, gunung atau bukit ya. Kemudian kita perkecil seperti ini. Atau kita yang ini saja nih. Nah, yang ini. Kita pilih yang ini saja ya.
Nah, kita perkecil. Kemudian kita cari masjid ya. Masjid di gurun gitu ya. Masjid di gurun. Nah, ini ya, masjid di gurun. Nah, ini bagus ya. Kita pilih yang ini saja. Karena ini lengkap ya, ada juga untanya. Berarti yang ini kita hapus ya. Nah, kita letakkan, kemudian kita perkecil seperti ini. Nah, masjidnya sudah ada, kemudian juga untanya juga sudah ada. Kita tinggal menambahkan teks, kemudian tuliskan Yasrib menjadi Madinah. Yasrib menjadi Madinah, seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, nomor 7 ya, bagian G, yaitu Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah ya. Nah, ini ilustrasi di dalam buku itu seperti ini ya. Jadi banyak orang-orang Madinah kemudian juga menyambut gembira ya atas kedatangan Nabi. Nah, jadi ini adalah gambar orang-orang Madinah. Nah, kemudian melantunkan nasyid yang Tolak al-Badru itu. Nah, kita coba ke nomor 7. Kemudian kita coba pilih yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, kita pilih yang ini. Kita perbesar dulu ya supaya enak mengeditnya ya. Kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih orang-orang Arab ya. Orang-orang Arab. Orang-orang Arab banyak misalkan. Nah, kita tambahkan ya, di sini ada beberapa orang, misalkan ini ada orang sedang duduk ya. Kemudian kita tambahkan orang berjamaah, kita coba ada gak? Nah, orang berjamaah. Orang banyak. Nah, kita pilih yang ini ya. Ini menggambarkan sukacita ya. Sukacita. Kita pilih warnanya, kita rubah. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita Muhammadnya kita duplikat ya, seperti ini. Nah, kemudian yang hurufnya kita juga bisa pilih duplikat yang ini. Kemudian kita tinggal merubahnya menjadi tulisan Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW tiba di
Madinah. Nah, seperti ini. Nabi ya, ini salah ketik. Nabi. Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Nah, ini ya secara umum sudah selesai bagaimana cara membuat cerita bergambar dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Ini hanya sepintas saja. Silakan nanti kalian berilustrasi atau berimajinasi sesuai dengan pemahaman kalian terhadap cerita sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini sudah tersimpan otomatis ya. Nah, jadi tidak usah klik file atau save kalau di aplikasi Canva sudah tersimpan. Kalau mau mendownloadnya, kita bisa klik bagikan, kemudian pilih unduh ya. Misalkan ini diunduhnya dalam format PNG ya, PNG, kita klik unduh. Nah, itulah bagaimana tutorial atau tata cara membuat cerita bergambar sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Silahkan dipelajari. Nanti kita akan praktek bersama ya tentang membuat cerita bergambar ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.